Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Kita hari ini akan mempelajari kembali mengenai mekanika fluida, khususnya untuk materi klasifikasi aliran fluida atau fluids flow classification. Banyak manfaat yang akan kita dapat dalam mempelajari klasifikasi aliran fluida, baik itu nanti sebagai bahan kita untuk perhitungan secara teknis, perencanaan, desain, maupun akibat-akibat yang ditimbulkan dari aliran yang terjadi, baik itu di saluran terbuka maupun saluran tertutup, dan juga baik itu yang di alam atau secara alami aliran tersebut maupun aliran yang dibuat oleh manusia. Didasarkan pada tinjauan tertentu, aliran fluida dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan. Dalam ulasan kali ini, fluida yang lebih banyak dibahas adalah air atau incompressible fluids, dan dibagi menjadi 8 golongan. Dari golongan yang 8 ini, yang pertama ada yang disebut dengan aliran yang tak termanfaatkan dan termanfaatkan, incompressible and compressible flows. Kemudian nanti kita akan bahas lagi yang kedua adalah aliran tunak dan tak tunak atau aliran mantap dan tak mantap. Di sebagian buku ada yang menyebutkan aliran tunak, ada juga di sebagian buku menyebut dengan aliran mantap, yang disebut dengan dalam bahasa Inggrisnya mungkin adalah steady and unsteady flow. Kemudian yang ketiga, aliran seragam dan tak seragam, uniform and non-uniform flow. Kemudian yang keempat, aliran laminer dan turbulen. Kemudian yang kelima, aliran yang dipengaruhi kekentalan dan tidak, viscous and invasive flows. Aliran rotasi dan tak rotasi, untuk nanti aliran yang keenamnya akan kita bahas, recessional and irrotational flows. Kemudian yang ketujuh, aliran subkritis dan superkritis, subcritical and supercritical flows. Dan yang terakhir 8, aliran yang terpisahkan atau separasi dan tidak, separated and unseparated flows. Untuk aliran yang pertama ini, klasifikasi aliran yang tak termanfaatkan dan termanfaatkan atau incompressible and compressible flow. Aliran tak termanfaatkan adalah yang pertama, yaitu kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya tidak berubah. Jadi sebagai contoh adalah air, minyak, dan lain-lain. Nah, sementara aliran termanfaatkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya berubah. Contohnya yang paling mudah mungkin dilihat adalah gas. Pada fluida jenis ini berlaku hukum termodinamika. Nah, kita ketahui bahwa hukum termodinamika itu yang berbunyi paling pertama itu adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat dikonversi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Hukum ini adalah prinsip kekekalan energi yang memasukkan kalor sebagai model perpindahan energi. Nah, menurut hukum ini, energi dalam suatu benda dapat ditingkatkan dengan menambah kalor ke benda atau dengan melakukan usaha pada benda. Hukum pertama ini dibatasi tentang perpindahan kalor yang terjadi. Itu yang dimaksud dengan hukum termodinamika. Selanjutnya,
adalah klasifikasi aliran tunak dan tak tunak, atau yang disebut dengan steady and unsteady flows. Nah, di dalam suatu aliran itu bisa terjadi untuk kesemua klasifikasi yang akan kita bahas tadi. Dari yang pertama tadi, yaitu aliran yang tak termanfaatkan dan termanfaatkan. Begitu juga dengan aliran-aliran yang kita bahas selanjutnya ini ya. Nah, untuk aliran tunak dan tak tunak, atau di sebagian buku juga menyebutkan aliran mantap dan tak mantap, steady and unsteady flow. Nah, untuk aliran tunak atau aliran permanen adalah kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap waktu. Jadi komponen aliran itu tidak berubah terhadap waktu. Contohnya adalah aliran di saluran atau di sungai pada kondisi tidak ada perubahan aliran. Ya, seperti tidak ada hujan, tidak ada banjir dan lain-lain yang menyebabkan aliran tersebut menjadi berubah. Nah, biasanya aplikasi dari aliran tunak atau aliran mantap, atau juga disebut dengan aliran steady ini ada pada persamaan Bernoulli, hukum Bernoulli ya, di mana asumsi-asumsi yang digunakan pada persamaan tersebut bahwa kecepatan aliran konstan terhadap waktu. Ya, artinya nanti misalnya dot V-nya per dot T atau kecepatan terhadap waktu itu konstan, itu sama dengan 0. Itu juga mungkin nanti tekanan ya terhadap waktu juga konstan. Kerapatan massa terhadap waktu juga konstan. Hingga sampai debit per waktu pun nanti konstan atau sama dengan 0. Nah, untuk persamaan Bernoulli ini kan berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin. Misalnya ada poin 1 dan 2 dari aliran ya, atau misalnya pipa, aliran yang pertama masuk ke aliran yang kedua, baik itu nanti alirannya naik ataupun turun. Aliran fluida yang bermassa jenis, itu sudah nyata ya, harus bermassa jenis untuk persamaan Bernoulli. Nah, persamaan ini biasa kita kenal dengan keseimbangan energi mekanik di antara energi kinetik dan energi potensial dan tekanan. Makanya dirumuskan P ini, P1 adalah tekanan, kemudian setengah rho dikali V1 dikuadratkan, ini termasuk energi kinetiknya, kemudian ditambah dengan rho GH atau kerapatan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Ini adalah energi potensialnya. Itu harus konstan atau sama dengan nantinya tekanan maupun energi kinetik dan energi potensialnya sama di antara dua titik tadi, titik 1 dan titik 2 terhadap kedua aliran tersebut. Bentuk Bernoulli ini ada termasuk tekanan ya, biasanya dilambangkan Pascal, kemudian di situ juga ada rho tadi yang untuk energi kinetiknya itu adalah massa jenis fluida, biasanya satuannya kilogram per meter kubik, kemudian ada V kecepatan fluida meter per detik, kemudian ada energi potensial itu dengan parameter G atau disebut dengan percepatan gravitasi meter per detik kuadrat atau meter per sekon kuadrat, kemudian ada ketinggian ya H. Nah, itu yang dimaksud dengan aliran tunak atau aliran permanen, atau disebut dengan aliran mantap, atau juga yang paling umum disebut dengan steady flow. Selanjutnya aliran tak tunak atau aliran tidak permanen, impermanent
impermanent flow. Adalah kondisi di mana komponen aliran berubah terhadap waktu. Jadi ini sebaliknya yang terjadi terhadap aliran tunak tadi. Adalah kondisi di mana komponen aliran berubah terhadap waktu. Kemudian contohnya adalah aliran di saluran atau sungai pada kondisi ada perubahan aliran. Jadi kalau tadi tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, ya misalnya hujan, kemudian banjir. Nah kalau ini sebaliknya, jadi perubahan aliran itu bisa disebabkan oleh hujan sehingga menimbulkan debit yang langsung berubah, kemudian ada banjir dan lain-lain. Atau aliran yang dipengaruhi muka air pasang surut, muara sungai di laut. Nah itu juga dipastikan alirannya tak tunak atau unsteady flow ya. Jadi ini pada gambar terlihat gelombang banjir melalui saluran terbuka. Ini akan mempengaruhi aliran tersebut terhadap waktu ya, karena waktunya berjalan. Di saat berjalannya waktu tersebut, maka aliran tersebut berubah-ubah karena ada pengaruh-pengaruh hal-hal seperti tadi yang disebutkan, bisa air pasang surut, bisa hujan maupun banjir. Nah, dari ini juga terlihat bahwa bentuk gelombang berubah selama perambatannya, maka tidak mungkin mentransformasikan gerakan gelombang tersebut menjadi aliran mantap ya, atau aliran tunak tadi. Misalnya gelombang banjir yang merambat pada sungai alamiah tidak dapat ditransformasikan menjadi aliran mantap atau tunak karena bentuk gelombang termodifikasi dalam perjalanan sepanjang sungai. Kemudian selanjutnya klasifikasi yang lain adalah aliran seragam dan tak seragam atau uniform and non-uniform flows. Kita bahas dulu yang pertama ya, aliran seragam. Aliran seragam adalah kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap jarak. Jadi apabila ada aliran berjalan dengan panjang yang ditentukan, aliran tersebut tidak berubah sepanjang perjalanannya. Nah, di sini dicontohkan adalah aliran di saluran atau sungai pada kondisi tidak ada pengaruh pembendungan atau terjunan ya, pembendungan atau terjunan, tidak ada penyempitan atau pelebaran yang ekstrim. Nah, jadi itu kalau dia ekstrim maka sudah berubah, bukan alirannya seragam. Nah, biasanya dirumuskan itu .f per .x ya, terhadap arah x ini itu konstan atau sama dengan 0. Itu .f atau f itu sendiri adalah perubahan komponen aliran, sementara .x itu perubahan terhadap jarak. Nah, ini termasuk yaitu parameter seperti perubahan komponen aliran itu kan seperti kecepatan, berat jenis, ataupun kerapatan massa, kemudian tekanan, ketinggian, debit. Kemudian sebaliknya, aliran tidak seragam adalah kondisi di mana komponen aliran berubah terhadap jarak. Contohnya aliran di saluran atau sungai pada kondisi ada pengaruh pembendungan atau terjunan. Atau ada juga penyempitan atau pelebaran yang ekstrim. Nah, coba kita lihat gambar yang ada di bawah ini. Kondisi yang untuk gambar A ini adalah untuk kondisi aliran seragam. Jadi alirannya seragam semua, tidak ada perubahan. Nah, sementara untuk yang B ini, karena di ujungnya ada penyempitan, maka kondisi aliran ini disebut tidak seragam ya, karena berubah untuk arah vektornya ini ya. Jadi membentuk seperti sudut, sehingga perubahan komponen aliran
terhadap perubahan jarak itu tidak konstan atau tidak sama dengan 0. Nah, aliran seragam dan tak seragam ini laju perubahan kecepatan terhadap jarak aliran tadi dapat menjadi juga aliran berubah lambat laun atau gradually varied flow, atau aliran berubah tiba-tiba, ya, itu disebut dengan rapidly varied flow. Jadi ada dua jenis lagi tuh dari aliran yang tak seragam itu. Dia bisa nanti berubah lambat laun atau dia berubah dengan tiba-tiba. Ini seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi pada gambar A ini merupakan aliran seragam kalau dilihat dari tampak samping, ya, ini dua-duanya dari tampak samping. Kalau tadi yang sebelumnya itu dilihat dari tampak atasnya. Nah, ini kalau dilihat dari tampak sampingnya dengan kemiringan yang benar-benar dibuat ataupun secara alami ataupun buatan manusia, itu miringnya seragam sehingga alirannya tidak berubah. Nah, kemudian apabila ada halangan seperti ini, baik itu misalnya bar di alamnya atau mercu, atau misalnya kalau mercu itu kan buatan manusia tuh, atau misalnya ada batang pohon, ya, ataupun ya apa aja lah yang kira-kira menghalangin, maka aliran itu akan berubah. Ada yang berubahnya itu beraturan atau lambat laun, ada juga aliran itu berubah dengan cepat karena berupa halangan yang ada di depan aliran tersebut, sehingga itu bisa disebut dengan rapidly varied flow. Aliran laminer dan turbulen. Nah, dalam aliran laminer ini dan turbulen, orang yang pertama kali membedakannya adalah Osborne-Reynolds. Itu kenapa juga bilangan yang digunakan untuk mengenali aliran ini menggunakan bilangan Reynolds atau Reynolds number, ya. Nah, untuk laminer, apa sih yang dimaksud dengan aliran laminer? Aliran laminer terjadi apabila partikel-partikel fluida bergerak teratur dengan membentuk garis lintasan kontinu dan tidak saling berpotongan. Aliran laminer mempunyai kecepatan aliran yang rendah dengan kekentalan yang besar, ya. Jadi dia kecepatan alirannya itu rendah karena memang kekentalannya besar. Makanya biasanya bilangan Reynolds ini bisa juga disebut dengan perbandingan antara kecepatan aliran terhadap kekentalannya. Nah, kemudian untuk aliran turbulen itu terjadi apabila partikel-partikel fluida bergerak tidak teratur dan garis lintasannya saling berpotongan, sehingga aliran turbulen mempunyai kecepatan aliran yang besar dengan kekentalan yang rendah. Jadi tadi sebaliknya, kalau dia laminer, kecepatan aliran itu cenderung rendah karena kekentalannya yang besar. Nah, sebaliknya turbulen itu kecepatannya menjadi besar karena kekentalannya yang rendah. Ini coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada gambar A, B, dan C yang di atas. Ini adalah fenomena aliran jenis ini dapat dijumpai di kehidupan sehari-hari. Aliran air pada keran mungkin yang paling sering kita jumpai. Itu kenapa diilustrasikan menggunakan keran supaya bisa memberikan gambaran mengenai laminer dan turbulen flow ini. Nah, gambar untuk A itu adalah keran air yang dibuka saat awal, tapi bukaannya kecil, sehingga air yang mengalir kecepatannya kecil. Pada kondisi ini bisa terjadi dengan aliran laminer. Kemudian kecepatan air meningkat pada gambar B, ya, pada gambar B ini aliran meningkat
Dan kemudian gambar C memperlihatkan aliran berubah menjadi turbulen. Jadi awalnya lurus ya, lurus, kemudian mulai tidak beraturan sampai sama sekali tidak beraturan. Dari sudut pandang hidrolik, hal yang paling mudah untuk membedakannya adalah gerak partikel atau distribusi kecepatan yang tadi saya sampaikan. Dia seragam, lurus, dan sejajar untuk aliran laminer dan sebaliknya untuk aliran turbulen. Perubahan dari laminer menuju turbulen atau zona transisi terjadi pada jarak tertentu dan zona transisi akan berakhir hingga terjadi kondisi apa yang disebut dengan fully developed turbulence. Nah, gambar di bawah ini mendeskripsikan perubahan distribusi kecepatan pada saluran terbuka, ya, gambar A, dan saluran tertutup pada gambar B. Nah, ini terlihat bahwa alirannya lurus tadi yang disampaikan, seragam dan sejajar, ya, laminer. Kemudian berubah menjadi turbulen. Begitu juga ini pada saluran tertutup. Awalnya dia seragam, ya, kemudian berubah sehingga disebut dengan turbulen. Nah, untuk angka Reynolds atau bilangan Reynolds atau juga disebut dengan Reynolds number itu biasanya digunakan untuk mempermudah dan membedakan jenis aliran pada klasifikasi ini. Nah, persamaan Reynolds untuk mendapatkan Reynolds number ini dinyatakan dalam persamaan yang ada di sini, ya. RE sama dengan U dikali R dibagi V, atau U itu adalah kecepatan rata tampang, ya, kecepatannya dalam tampang ini misalnya kalau dia saluran tertutup. Kemudian jari-jari hidrolis untuk saluran terbuka digunakan diameter D untuk aliran di dalam pipa atau saluran tertutup. Ya, contohnya misalnya trapesium. Nah, berarti luas penampang dibagi keliling basa. Kalau dia segi 4 aja lah, segi 4 berarti panjang kali lebar dibagi 2 kali panjang ditambah ditambah lebar. Nah, untuk V itu adalah kekentalan fluida, viskositas, kinematik. Mengenai jenis alirannya itu setelah mendapatkan angka Reynolds tadi atau Reynolds number, itu aliran dapat diketahui melalui rentang yang ada seperti ini. Untuk aliran terbuka, apabila dia nanti di bawah 2000, ya, angkanya itu hasil dari perhitungan tadi kecepatan rata-rata dibagi kekentalan, ya, atau ini perbandingan antara kecepatan dengan kekentalannya. Kalau dia di bawah 2000 angkanya, berarti dia laminer. Artinya apa? Berarti kekentalannya lebih mempengaruhi terhadap kecepatannya, sehingga kecepatan menjadi kecil karena kekentalan tersebut. Kemudian apabila di atas 12.500 angka Reynolds-nya atau Reynolds number, maka dia berjenis turbulen untuk aliran terbuka. Sementara untuk aliran tertutup, bilangan Reynolds-nya di bawah 500, maka dia adalah laminer. Kemudian di atas 4000 dia turbulen, ya. Kalau di antaranya berarti itu adalah transisi. Pada kondisi aliran laminer, pengaruh viskositas lebih besar daripada inersia, ya, bisa dikatakan begitu juga. Dan kondisi sebaliknya untuk aliran turbulen, berarti gaya inersianya lebih besar daripada
viskositasnya. Kita lanjutkan untuk aliran yang dipengaruhi kekentalan atau tidak, viscous and inviscid flows. Apa sih yang dimaksud dengan viscous? Viscous atau aliran fluida nyata adalah aliran yang dipengaruhi oleh viskositas. Nah, akibat adanya viskositas ini menyebabkan adanya tegangan geser dan kehilangan energi. Pada aliran ini terjadi gesekan antara fluida dengan dinding batasnya atau dasar saluran atau pipa atau dindingnya ya. Nah, untuk gambar A ini menampilkan percobaan aliran viskositas melalui sebuah pilar berbentuk tabung. Jadi ini ada tabung-tabung yang berupa seperti pilar, kemudian dialirkan aliran. Semakin dia mengalir, kemudian terjadi gesekan. Nah, ini menyebabkan pengaruh tersebut terhadap viscous atau inviscid flow. Nah, rumus tegangan geser itu adalah V dikali du per dy. Ya, nilai viskositas tergantung pada jenis fluida dan temperaturnya, di mana semakin besar temperatur viskositasnya akan semakin kecil. Jadi semakin besar temperatur viskositasnya akan semakin kecil. Nah, ini kalau dilihat dari rumus ini, tau itu adalah tegangan geser, kemudian V adalah konstanta kesebandingan viskositas, dan du per dy adalah laju regangan geser. Ya, karena akibat dari gesekan itu maka akan membentuk sudut dan regangan geser atau gradien kecepatannya. Kemudian inviscid fluid atau fluida inviscid adalah fluida yang tidak viskos ya, atau tidak kental. Viskositas muncul karena adanya tegangan geser atau gerakan fluida. Nah, fluida seperti udara itu mempunyai viskositas yang kecil sehingga dapat diabaikan. Tegangan normal pada fluida inviscid tidak tergantung pada arah, sehingga aliran inviscid digunakan dalam mengembangkan persamaan Bernoulli yang ada. Nah, persamaan Bernoulli untuk inviscid ini diambil dari hukum Bernoulli yang dimodifikasi. Untuk aliran inviscid berubah menjadi P per 2 ditambah V per 2 dibagi 2 ditambah G dikali Z, dan harus konstan. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah aliran rotasi dan tak rotasi, irrotasional. Jadi kita membahas irrotasionalnya dulu ya. Adalah aliran tak rotasional. Terjadi apabila distribusi kecepatan di tiap dinding batas merata, sehingga partikel fluida tersebut tidak berotasi terhadap pusat masanya atau aliran di mana nilai rotasinya atau setiap komponen vektor rotasinya sama dengan 0. Jadi apabila ada aliran yang berjalan kemudian tidak berrotasi alirannya itu ya seragam lah, bisa dikatakan seragam. Misalnya saya bikin garis nih ya, lihat ya. Kemudian pola arusnya itu, arahnya itu lurus semua atau seragam. Nah, ini disebut dengan aliran irrotasional. Nah, biasanya dirumuskan seperti ini. Oh, ini kapital yang besar nih, omega yang besar. Ini sering dinotasikan sebagai vortisitas atau vorticity, sehingga didefinisikan sebagai sebuah vektor yang nilainya 2 kali lipat terhadap ini omega yang kecil. Nah, kemudian aliran
yang disebut dengan aliran rotasional adalah aliran rotasional terjadi apabila setiap partikel fluida mempunyai kecepatan sudut terhadap pusat masanya, atau aliran di mana nilai rotasi atau setiap komponen vektor rotasinya tidak sama dengan nol. Hal ini berarti medan aliran dengan kecepatan vektor v atau kurva V tidak sama dengan nol. Contoh dari aliran rotasional ditampilkan pada gambar ini. Gambar A. Tampak terjadi pusaran vortex yang lingkar. Nah, kemudian yang disebut dengan superkritis dan subkritis. Penentuan tipe aliran ini didasarkan pada angka Froude atau Froude number Fr yang dirumuskan dengan Fr sama dengan V dibagi akar G dikali H. Jadi kalau dilihat ini perbandingan antara kecepatan dengan kedalaman. Nah, apakah kecepatan ini bisa diredam oleh kedalaman, atau semakin besar kecepatannya sehingga kedalaman tidak dapat mengantisipasi terhadap kecepatan yang terjadi. Nah, apabila nanti bilangan Froude atau angka Froude ini lebih kecil daripada 1, atau V lebih kecil daripada kedalaman yang dikalikan gravitasi dari G dikali H, maka dia disebut dengan aliran subkritis. Kemudian apabila bilangan Froude-nya itu sama dengan 1, atau bisa dikatakan V sama dengan GH-nya, maka aliran tersebut disebut dengan aliran kritis. Sementara apabila kecepatan lebih besar daripada kedalaman, ya pengaruh kedalaman ini tidak dapat meredam dari kecepatan sehingga Fr-nya itu lebih daripada 1, maka dia masuk dalam kategori superkritis. Apabila bilangan Froude kurang dari 1 tadi yang disebut dengan subkritis, itu bisa juga diartikan kecepatan air lebih kecil daripada kecepatan gelombang. Hulu aliran dipengaruhi pengendali hilir, ya. Jadi hulunya bakalan terpengaruh terhadap pengaruh dari pengendali dari hilir. Kalau misalnya Fr-nya itu sama dengan 1, tadi kritis. Nah, sementara untuk Fr-nya lebih daripada 1, maka kecepatan air itu lebih besar daripada kecepatan gelombangnya. Gelombang di bagian hulu aliran tidak dipengaruhi oleh pengendali hilir. Atau bisa juga ini dikatakan bahwa bilangan Froude itu sama dengan gaya inersia dibagi gaya gravitasi, atau kecepatan air dibagi dengan kecepatan gelombang. Ini kalau diilustrasikan, gambar yang di atas ini adalah aliran subkritis, ya, aliran subkritis. Karena dengan adanya mercu atau bendung ataupun bar atau semacamnya lah yang menghalangi, akibat dari perubahan ini kemudian aliran ini mempengaruhi ketinggian yang di belakangnya atau kecepatan yang di belakangnya di bagian hulunya, maka aliran ini dipastikan dia adalah subkritis. Nah, kemudian pada saat aliran itu turun kemudian bertemu terhadap sebuah cekungan. Nah, ini terjadi lompatan hidrolis yang terjadi
Nah, karena kecepatannya ini semakin tinggi ya terhadap kedalaman yang ada, kedalamannya tidak mampu mempengaruhi terhadap kecepatannya, maka bisa dipastikan aliran ini adalah superkritis. Nah, yang terakhir, aliran yang terpisahkan atau separasi atau tidak ya. Nah, kita akan bahas dulu aliran yang tidak terjadi separasi. Ini dapat terjadi pada aliran yang sangat lambat. Nah, kalau dilihat dari penjelasannya ya, itu dapat dilihat pada sketsa pada gambar yang ada ini. Di mana gambar A ini mengilustrasikan sebuah percobaan sejumlah cairan sirup. Ya, ini cairan sirup. Kemudian dengan suhu yang rendah yang melampaui plum dengan beda tinggi, ini sebuah kecepatan dengan kecepatan yang sangat rendah ya, ini dengan kecepatan yang sangat rendah di plum itu sampai mencapai pojok plum. Cairan sirup tetap mengikuti dasar saluran, turun vertikal dan tetap menempel hingga akhir. Fenomena ini disebabkan momentum yang sangat kecil pada pojok dasar plum yang diakibatkan kecepatan tadi yang sangat rendah. Sementara selanjutnya aliran yang terjadi separasi atau pemisahan ini dapat dilihat pada sketsa gambar B. Fluida dengan nilai viskositas kecil atau kecepatan tinggi menimbulkan momentum yang tinggi sehingga sulit bagi aliran untuk menempel terhadap dasar saluran ini. Nah, pada gambar B ini juga mengilustrasikan aliran rotasional tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ini terjadi aliran rotasional yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Oke, mungkin materi untuk klasifikasi aliran sudah saya jelaskan, yang tadi dibagi menjadi 8 golongan. Kemudian nanti berikutnya mungkin kita akan cari contoh-contoh perhitungan untuk masing-masing aliran ini ya, sebagai tambahan dari materi yang disampaikan hari ini. Baik, cukup sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Tetap semangat walaupun sekarang belajar dengan jarak jauh. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.